Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Dan pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan tugas kita dan apa yang akan kita lakukan, marilah kita sama-sama menyiapkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk menuntun kita pada jalan yang diperkenan oleh Tuhan. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk menuntun hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca dari Mazmur 7 ayat 11. Saya berikan judul Tuhan menyelamatkan orang yang tulus hati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus tulus. Jangan punya hati yang bengkok, hati yang tidak jujur, hati yang menipu, tapi hati yang tulus di hadapan Tuhan. Saya baca ayatnya. Mazmur 7 ayat 11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati. Perisai itu adalah alat yang digunakan ketika kita berperang. Supaya kita tidak kena panah atau tombak, kita gunakan perisai sebagai penangkis dari serangan musuh. Jadi Allah itu, Bapak Ibu, melindungi kita. Allah yang menangkis segala serangan kuasa-kuasa kegelapan yang akan menyerang kita. Namun kita harus menjadi orang yang tulus hati, jujur. Artinya begini, Roh Kudus mengajarkan bahwa orang benar dapat mengharapkan Allah untuk melepaskan dan menolong mereka pada masa kesusahan. Pada masa kesusahan kita bisa mengharap Allah untuk melepaskan dan menolong kita. Kita boleh memohon kepada Allah berlandaskan hati nurani yang jernih dan usaha yang sungguh-sungguh untuk memelihara ketulusan hati. Puji Tuhan. Langkah yang pertama, kita dapat menyatakan integritas rohani kita di hadapan Allah dengan berdoa. Mari kita selalu berdoa supaya kita nyatakan integritas rohani kita di hadapan Allah hanya melalui doa. Oleh karena itu di dalam Mazmur 7 ayat 9, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Jadi yang tahu kita itu benar adalah Tuhan. Makanya pemazmur bilang, hakimi aku, periksalah aku, apakah aku ini benar, apakah aku tulus hati. Baik, yang kedua, betapa bahagianya untuk berdoa memohon pertolongan Allah. Kalau kita mau bahagia, kita berdoa, kita minta Tuhan tolong. Pasti kebahagiaan akan menjadi bagian hidup kita. Mazmur 6 ayat 10, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan yang menerima doa kita. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menerima apa yang kita minta. Mazmur 28 ayat 6, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Ketika Tuhan dengar suara permohonan kita dan Tuhan akan menjawab, ini yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Yang ketiga, perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Paulus bilang apa Bapak Ibu di dalam Kisah 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Nah, karena itu mari kita mau belajar hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Ini yang Paulus katakan. Artinya begini, kita berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni itu tercatat dalam Alkitab sebagai salah satu senjata yang paling penting untuk suatu kehidupan rohani dan pelayanan yang berhasil. Jadi hati nurani yang murni itu sebagai salah satu senjata yang kita bisa gunakan untuk melawan musuh-musuh di dalam tugas pelayanan yang kita kerjakan, sehingga dengan demikian
pelayanan itu bisa berhasil. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sepanjang hari, dari pagi sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pendengar dimanapun mereka berada, yang jauh dan dekat. Tuhan, Engkau tahu kondisi keadaan mereka yang sakit. Engkau yang akan menolong, menyembuhkan mereka yang susah, hiburkan, lemah, kuatkan. Berbagai masalah dan persoalan, Tuhanlah jawabannya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.